Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan internal terkait dengan integritas karyawan di PT Varda. Sebelumnya, apa itu integritas? Jadi integritas itu berasal dari bahasa Latin yaitu integer yang berarti utuh dan lengkap. Oleh karena itu, integritas memerlukan perasaan batin yang menunjukkan keutuhan dan konsistensi karakter. Dalam pengertian singkat, integrasi artinya konsep konsistensi diri, nilai, metode, ukuran, prinsip, harapan, dan hasil. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan pada diri seseorang. Pengertian integritas menurut para ahli juga tidak jauh berbeda. Salah satu ahli memberikan definisi bahwa integritas sebagai 3 hal yang selalu dapat kita amati, yaitu memenuhi komitmen, menunjukkan kejujuran, dan mengerjakan sesuatu dengan penuh konsisten. Sedangkan pengertian integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adalah suatu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Selanjutnya, mengapa sih integritas itu penting? Pentingnya integritas bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari saja, namun juga diperlukan dalam dunia bisnis dan dunia kerja. Bertindak dengan integritas berarti memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat berdasarkan prinsip etika dan moral yang menyeluruh. Kepercayaan, kehormatan, dan kejujuran adalah elemen kunci dari konsep integritas. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh integritas. Di sini ada sebuah skenario singkat tentang seorang karyawan yang bekerja di perusahaan XYZ yang bernama Andi. Pada suatu hari, rekan Andi yang bernama Agus menitipkan beberapa dokumen penting yang harus dibawanya untuk presentasi minggu depan. Pada hari itu, Agus harus menitipkan dokumen-dokumen penting tersebut kepada Andi karena keesokan harinya dia harus cuti untuk beberapa hari. Sebelum menitipkannya kepada Andi, Agus berpesan bahwa tidak boleh ada siapapun yang tahu dan membaca dokumen-dokumen tersebut karena isi dari dokumen tersebut berhubungan dengan rahasia perusahaan. Dalam skenario ini, jika Andi adalah seseorang yang berintegritas tinggi, maka contoh sikap integritas yang akan dirinya lakukan yaitu menjaga dokumen-dokumen penting tersebut dan tidak membukanya sama sekali. Terlebih lagi, Andi tahu bahwa dokumen-dokumen tersebut sangat bersifat rahasia. Dari skenario singkat ini, kita tahu bahwa orang-orang yang berintegritas akan tetap melakukan kebenaran meskipun tidak ada suatu orang pun yang melihat gerak-geriknya. Yang selanjutnya yaitu contoh sikap integritas di dalam diri. Yang pertama, selalu datang tepat waktu. Yang kedua, menyampaikan dengan jelas tentang komitmen apa yang tidak dapat kita lakukan. Yang ketiga, membuat klarifikasi tentang semua tindakan atau catatan yang kita tulis di setiap akhir pertemuan. Yang keempat, selalu memberikan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Selalu memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dan yang terakhir, jangan membiarkan stres mengontrol integritas diri. Yang selanjutnya yaitu cara membentuk integritas di tempat kerja. Di sini ada 5 cara. Yang pertama yaitu memberi penjelasan yang rinci tentang apa arti integritas di tempat kerja Anda. Sebagai seorang pemimpin perusahaan dan sangat ingin para karyawannya memiliki kemampuan integritas yang tinggi, maka hal pertama yang perlu dilakukan yaitu menjelaskan arti integritas yang sesungguhnya di dalam perusahaan. Dengan menjelaskan tentang integritas dalam perusahaan secara jelas dan rinci, maka anggota tim atau karyawan akan memahami apa yang perusahaan inginkan dari mereka, terutama dalam hal kejujuran dan transparansi. Dalam hal ini, perlu membuat serangkaian standar etika untuk para karyawan dan bersama-sama menerapkan etika kerja tersebut. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan transparan. Menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan transparan akan membuat para karyawan merasa nyaman karena mereka akan mendiskusikan berbagai macam masalah secara bebas tanpa takut melanggar hukum. Saling berdiskusi tentang masalah secara transparan akan membuat karyawan merasa dirinya dihargai dan diakui kehadirannya dalam suatu perusahaan. Hal ini justru akan membuat mereka semakin tertantang untuk memberikan kinerja terbaik untuk perusahaan dan menjaga integritas mereka.
Yang ketiga yaitu memimpin dengan memberi contoh yang baik adalah kunci utamanya. Masih banyak para pemimpin yang hanya menyusun etika kerja yang perlu dijalankan oleh para karyawan, namun mereka sendiri tidak bertindak sesuai dengan etika kerja yang berlaku. Dalam hal ini, para pemimpin harus bisa memimpin dengan memberikan contoh yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, bukan hanya karyawan saja yang menjaga integritas mereka, namun para pemimpin juga perlu melakukan hal yang sama. Yang selanjutnya yaitu menerapkan penilaian mandiri dalam hal integritas secara reguler. Pada cara keempat ini, karyawan harus memberikan umpan balik kepada diri mereka sendiri. Misalnya, bagaimana mereka menilai kinerja yang harus dilakukan pada beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir. Dorong pada karyawan untuk merefleksikan dan menilai kinerja mereka sendiri, sehingga mereka tahu apa yang kurang dan belum maksimal dalam kinerja mereka. Cara ini akan mendorong para karyawan untuk bersikap jujur dengan diri mereka sendiri, sehingga integritas akan tercapai di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu bersikap tegas pada karyawan perihal integritas di tempat kerja. Dalam hal ini, perlu memberikan apresiasi atau penghargaan kepada karyawan yang secara konsisten mematuhi dan bertindak sesuai dengan etika kerja yang diharapkan. Namun jika karyawan melanggarnya, kita perlu bertindak untuk meluruskan pelanggaran tersebut, misalkan memberikan peringatan atau sanksi. Sekian dari saya, terima kasih. Menurut saya, pelatihan integritas itu sangat bermanfaat bagi karyawan untuk menjadi individual yang lebih baik lagi ke depannya. Menurut saya, pelatihan integritas tersebut sangat penting karena dengan diadakannya pelatihan maka akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas di perusahaan sehingga akan dengan mudah mencapai tujuan perusahaan. Jadi, integritas merupakan hal yang sangat penting untuk fondasi kedisiplinan bagi diri sendiri. Menurut saya, pelatihan integritas sangatlah penting karena dapat mempengaruhi prinsip individual atau kedisiplinan bagi setiap kelompok.